Sudah terlihat. Marilah kita membacakan parita nama Karapata. Arahang sama Sangbuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Apiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Andamayang Buddhasa Bhagavato Bubbagamanakarang Karomase Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Handamayang Saranang Gamanapatang Banamase Buddhang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sangghang Saranang Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi Sangghang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi Sangghang Saranang Gacchami. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase Iti Piso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho Wicacarana Sampanno Lokawitu Sugato Lokawitu Anutaro Purisa Dhamma Sarati Sata Dewa Manusanang Buddha Bhagawati. Andamayang Dhamma Nusatinayang Karomase Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Weditabo Vinyuhi Ti. Handamayang Sangga Nusatinayang Karomase Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Ucupatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Yayapatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Samicipatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Yatidang Chatari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneo Pahuneo Dakineo Anjalika Ranio Anutarang Punyaketang Lokasati. Andamayang Saca Kiryagatayo Banamase Natime Saranang Anang Budome Saranang Warang Etena Sacawacena Sotite Hotusapata Natime Saranang Anyang Damome Saranang Warang Etena Sacawacena Sotite Hotusapata Natime Saranang Anyang Sanggome Saranang Warang Etena Sacawacena Sotite Hotusabada. Ya, itulah parita suci yang telah kita panjatkan bersama-sama tadi. Untuk selanjutnya, Dhamma Desana dari Pandita
dari Romo Piyawadi Sadama. Kepada Romo Piyawadi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih buat Saudara Billy selaku moderator. Kepada yang saya hormati, khususnya rekan-rekan dari Walubi DKI Jakarta, beserta para pengurus daerah mungkin di provinsi-provinsi lain yang hadir, juga kepada yang amat saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat dari aparatur sipil negara Pemprov DKI Jakarta, upasaka-upasika yang penuh dengan kebajikan, terimalah salam dalam dhamma, selamat siang, terpujilah para Buddha, Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang telah bergabung, yang telah menyisikan waktunya di siang hari ini, di hari Jumat di tanggal 17 September 2021. Ini merupakan sebuah kesempatan yang amat sangat membanggakan dan tentunya sangat membahagiakan sekali, khususnya bagi saya telah diberikan kepercayaan untuk bersama-sama berbincang di hadapan Bapak Ibu semua. Saya terima kasih kepada Ko Erik Fernando, senior saya yang telah memberikan kesempatannya, Ko Erik, juga Bapak Ibu khususnya tentu yang hadir. Pada kesempatan siang hari ini, perkenalkan dan perkenankanlah saya juga, Bapak Ibu. Saya Piyawadi, tadi sudah disebutkan oleh moderator, Saudara Billy. Saya berdomisili di Tangerang, Bapak Ibu sekalian. Jadi salah satu keunikan atau salah satu keunggulan lah begitu ya, puja bakti via daring seperti ini itu, meskipun kalau kata orang banyak itu kurang greget karena nggak ketemu langsung, tapi karena daring kita maupun antar kota bahkan antar provinsi dan antar pulau itu bisa sangat cepat sekali terhubung. Ya, jadi saya tidak perlu ke Jakarta, tetapi saya tetap di kantor. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya juga pada kesempatan hari ini juga sama seperti Bapak Ibu yang mayoritas sambil bekerja juga. Saya berdinas di salah satu sekolah Buddhis di Tangerang, Ibu Bapak. Saya di Sekolah Dharma Widya sebagai salah satu koordinator, tepatnya sebagai penanggung jawab di bidang agama Buddha. Keseharian saya semua di sekolah, Bapak Ibu. Lalu di weekend saya aktif di berbagai organisasi, termasuk di salah satunya Walubi, saya di Walubi Banten, juga di berbagai organisasi Buddhis lainnya, dan aktif memberikan pelayanan sebagai Dhamma Duta, sebagai MC, maupun sebagai public speaker, apapun itu sebutannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan salam hormat, juga salam kenal buat Ibu Bapak semua. Pada kesempatan siang hari ini, marilah sebelum kita mulai, seluruh obrolan-obrolan kita yang mungkin tidak akan panjang lebar karena waktunya nanti hanya sampai jam 13 begitu. Untuk itu Bapak Ibu, mari saya mengajak Bapak Ibu dengan hormat kita bersikap anjali sejenak. Kita akan agungkan guru junjungan kita, yakni Sang Bagawa, Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, Romo Ramani, Upasaka Upasika, Bapak Ibu yang amat saya hormati. Siang hari ini kita akan berbincang dengan sebuah topik yang sudah dipublish oleh Ko Erik Fernando dengan judul Berubah Tanpa Tergoyah. Itulah kira-kira pembahasan kita, Ibu Bapak, selama beberapa menit ke depan yang akan kita obrolin. Pertama, tentu saya sangat apresiasi sekali terus terang kepada seluruh Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah hadir, karena di antara mungkin jutaan manusia di luar sana, khususnya umat Buddha di Indonesia, Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang peduli akan konsumsi batin, kalau saya sering sebut bahasanya itu. Kenapa? Kita sama-sama tahu Bapak Ibu, kita sebagian besar adalah orang yang sibuk bekerja.
Senin sampai Jumat kita sudah sibuk penat dengan job desk masing-masing di kantor, apalagi Bapak Ibu yang ASN di Ibu Kota DKI Jakarta. Kemudian juga ini masih di hari kerja, tetapi Ibu Bapak sekalian mau menyisihkan waktu. Meski memang tidak panjang sekali, tetapi Bapak Ibu telah menyisihkan waktu yang amat sangat berharga untuk memberikan kita konsumsi, khususnya untuk batin Bapak Ibu. Kenapa ini penting sekali? Karena kalau kita bicara tentang konsumsi untuk badan jasmani begitu, untuk perut kita, sehari mungkin 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali begitu kalau ukuran-ukuran saya misalkan. Makannya mungkin nggak banyak, tapi ngemilnya yang banyak Bapak Ibu. Tetapi kalau konsumsi batin, ini jarang sekali kita perhatikan. Maka yang kadang-kadang terasa efeknya apa? Kalau perut kita nggak diisi kan kita lapar, keroncongan, bahkan sampai sakit dan sebagainya Bapak Ibu, jelas. Tetapi ketika batin kita tidak diperhatikan, kita tidak memenuhi kebutuhannya, yang terjadi adalah kita akan mudah gelisah, kita akan mudah rapuh, kita akan mudah tergoyah atas segala fenomena dan dinamika kehidupan. Dipuji, dicela, dihina, kemudian diapresiasi. Kadang kita berada di posisi puncak, kadang kita berada di posisi yang paling mendasar. Hal-hal inilah yang kadang-kadang menjadi imbas ketika Bapak Ibu batin kita tidak terpenuhi kebutuhan nutrisinya. Maka hari ini mudah-mudahan dengan topik ini sedikit akan menegaskan kembali, memberikan wawasan atau reminder ulang buat kita semua, karena saya yakin pembahasan kita adalah hal yang sangat lumrah Bapak Ibu nanti dalam keseharian kita. Maka saya senang menyebut ini sebagai reminder, karena kadang-kadang saking mendasarnya satu hal, kita melupakan itu. Sehingga itu harus kita praktekkan, kita malah lupa. Justru kita malah kesulitan di situ. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, untuk itu Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, berubah tanpa tergoyah. Kita sama-sama mengetahui, sama-sama memahami 2 tahun terakhir perubahan amat sangat jelas sekali nampak di kehidupan kita. Semua lini kehidupan terdampak sekali dengan kondisi dan fenomena di alam kehidupan manusia kita. Khususnya tentu adalah satu paket yang nggak pernah kita lupakan, yang menjadi sejarah di kemudian hari adalah pandemi. Berlangsung sejak 2019, kalau tidak salah di awal-awal Maret sudah mulai booming di Indonesia. Kalau tidak salah ya, saya tidak salah ingat, Februari saya masih jalan-jalan ke Bandung dan masih merasa pandemi itu tidak ada. Tetapi ketika Maret waktu itu sudah mulai heboh. Kasus yang di Depok sudah mulai mencuat Bapak Ibu. Ya, di Depok sudah mulai, kemudian berlanjut bergulir sampai hari ini. Lalu di sini Bapak Ibu sekalian, apa yang perlu kita cermati mengenai perubahan yang satu ini? Tidak hanya terfokus pada pandemi Bapak Ibu, tetapi seluruh fenomena dalam kehidupan kita. Kenapa perubahan ini penting menjadi bahan renungan buat kita sampai hari ini? Karena kalau kita berbicara perubahan, pepatah ada yang mengatakan berubah atau punah. Artinya Bapak Ibu sekalian, suka tidak suka, senang ataupun tidak senang, kita terima ataupun tidak, setuju atau tidak setuju, perubahan akan terus bekerja. Perubahan akan terus berlangsung dan akan terus berproses. Maka boleh bisa kita katakan, perubahan adalah satu fenomena, satu paket yang tidak bisa lepas dari yang namanya kehidupan. Kalau kita masih mau merasakan kehidupan, maka kita nggak bisa lepaskan itu yang namanya perubahan dalam keseharian kita. Akan selalu menjadi bayang-bayang kita, Bapak Ibu sekalian. Sangat besar andil perubahan. Dan tidak jarang hal ini menyebabkan juga sebagian besar masalah penderitaan buat batin dan hidup kita. Padahal tadi, kita anggap perubahan ini wajar. Kita anggap perubahan ini lumrah. Tapi nggak sedikit Bapak Ibu sekalian, kita yang tergoyah dan terguncang akibat efek dampak dari yang disebut perubahan. Maka kalau kita sama-sama boleh menyederhanakan Ibu Bapak, sesungguhnya salah satu intisari dari ajaran Buddha adalah bagaimana kita itu disiapkan untuk menerima perubahan yang ada. Karena coba Bapak Ibu bayangkan, banyak sekali sumber, bahkan bisa dikatakan hampir semua sumber penderitaan kita, itu disebabkan karena perubahan. Karena ketidakterimaan kita itu yang menjadikan perubahan ini adalah momok yang sangat menakutkan, Bapak Ibu. Bahkan kalau kita review juga lebih jauh lagi ke belakang.
Pernah nggak Bapak Ibu sekalian iseng-iseng kembali baca riwayat hidup Buddha Gautama? Seorang Pangeran Siddhartha memutuskan untuk keluar istana untuk mencari obat dalam tanda kutip. Karena apa? Karena gelisah dengan fenomena perubahan yang ada. Karena beliau melihat adanya orang sakit, adanya orang tua, dan sampai bahkan ada orang mati begitu. Karena itu beliau merasa takut, merasa gelisah, mau cari obat. Gimana caranya biar fenomena ini berhenti? Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Sang Buddha saja istilahnya, step awalnya memutuskan untuk keluar istana meninggalkan keduniawiannya sebagai seorang pangeran, itu karena dilandasi dengan fenomena perubahan. Nah, ini maka itulah penting sekali Bapak Ibu, dan besar sekali. Kita kadang-kadang menyepelekan. Ketika kita cukup tahu, oke, Sang Buddha mengajarkan anicca, ketidakkekalan, sudah cukup di situ. Tapi ketika prakteknya yang terjadi, berbagai kehidupan kita episodenya silih berganti berubah, disitulah kadang-kadang kita kewalahan. Kita kolaps di situ untuk menghadapi kondisi. Padahal Bapak Ibu, sekali lagi kalau kita tarik kesimpulan, dengan atau tanpa persetujuan kita, perubahan itu akan selalu ada. Tanpa kita sadari pun perubahan itu akan selalu ada. Maka kenapa mau tidak mau kita harus mensiasati ini. Kita harus mendalami ini. Gimana caranya agar perubahan bukan menjadi momok yang membuat kita takut atau menderita. Ini memang perlu waktu Bapak Ibu. Memang perlu proses. Tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, mau sampai kapan batin kita terseok-seok mengalami perubahan yang ada? Mau sampai kapan kita selalu mengalami masalah dan penderitaan akan adanya perubahan itu sendiri? Nah, maka dari itu Bapak Ibu, hal kecil. Dari tadi saya membuka salam, saya baca wandana, Bapak Ibu bersikap anjali, tangan saya bergerak, posisi duduk kita berganti. Itu fenomena perubahan Bapak Ibu. Tanpa kita sadari loh, sejak tadi itu kita berubah. Aliran darah kita 1 menit yang lalu dengan sekarang itu berbeda kecepatannya. Detak jantung kita juga berbeda Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan saya rasa mustahil kalau dari tadi Bapak Ibu cuma duduk diam, posisinya tegak menghadap kamera dan tidak melakukan perubahan, itu mustahil. Maka dari itu ini nggak bisa lepas Bapak Ibu. Maka kalau saya sering sebut dengan bahasa sederhananya ya, karena kebetulan saya orang asli Tangerang, bahasa benteng itu Bapak Ibu sekalian cukup melekat di kalangan orang Tangerang begitu. Jadi ada sesuatu fenomena yang tidak bisa ditolak. Lalu gimana kita mensiasatinya adalah dalam tanda kutip kita harus ngakalin. Ngakalin Bapak Ibu sekalian. Ngakalin artinya kita mensiasati, mengatur strategi, mempersiapkan semuanya. Agar apa? Sesuatu yang tadi tidak bisa ditolak, kita bisa terima dengan lapang dada dan tidak memunculkan yang namanya penderitaan di akhir. Karena kalau kita bicara penderitaan nih, Ibu Bapak sekalian, di dalam Cattari Arya Sacana, Guru Agung Sang Tathagata telah sangat jelas merincikan apa itu 4 kesunyataan mulia yang salah satunya adalah penderitaan. Nah, pertanyaan sederhana yang bisa Bapak Ibu tanyakan pada diri masing-masing. Apakah perubahan masuk dalam kategori penderitaan? Ini banyak sebetulnya yang memberikan pertanyaan seperti ini dan gagal menjawabnya dengan tepat loh Bapak Ibu. Apakah perubahan masuk dalam kategori penderitaan? Banyak yang menjawab, yes itu masuk katanya. Perubahan itu adalah penderitaan. Padahal Ibu Bapak, kalau kita telaah jauh lebih dalam lagi, perubahan itu netral loh. Netral Bapak Ibu. Perubahan menjadi penderitaan ketika kita tidak mampu menerima itu. Ketika perubahan terjadi dan kita tidak mampu menerima perubahan, itulah yang menjadi penyebab penderitaan. Jadi objek penderitaan itu bukan pada perubahannya, tapi karena ketidakmampuan kita. Karena apa? Ego kita, Bapak Ibu sekalian. Ego kita sangat besar sekali untuk mengendalikan kondisi yang ada. Kita mau selalu wajah kita selalu enak dipandang. Kita mau selalu usia kita muda. Kita mau kondisi kita selalu sehat. Kita mau selalu uang kita nggak pernah habis. Kita mau jabatan kita selalu naik per tahun misalkan. Ego kita selalu dipenuhi Bapak Ibu. Selalu itu meminta ini, meminta itu. Nah, bahkan kalau dalam beberapa sutta, Sang Buddha pernah mengumpamakan ego kita itu ibarat kita lagi makan opium Bapak Ibu.
Semakin kita ikutin, itu semakin ketagihan. Dan bahayanya, anggaplah ego kita tersampaikan saat itu. Tetapi ketika itu tidak terrealisasi keinginan kita, celakalah di situ. Yang kita selalu mau sehat, ternyata tiba-tiba besok kita sakit. Amit-amit Bapak Ibu ya. Kemudian yang mungkin hari ini kita sudah berharap sesuatu begitu ya, ternyata tidak tersampai begitu. Nah, ego kalau tidak dikendalikan, endingnya akan seperti itu Bapak Ibu. Kemelekatan, keterikatan, kegelapan batin menyertai kita. Sehingga tadi muncul persepsi bahwa perubahan itu adalah penderitaan, padahal itu netral. Dan bahkan Bapak Ibu, kalau kita masih kekeh bahwa perubahan itu penderitaan, sekarang coba kita jujur sama diri kita masing-masing. Ketika Bapak Ibu yang kemarin sakit sekarang sembuh, happy atau enggak? Bohong kalau enggak happy. Dan apakah itu bukan masuk fenomena perubahan Bapak Ibu? Itu perubahan. Ya, Saudara Billy sebagai moderator yang mungkin 5-10 tahun lalu masih sekolah, kemudian sekarang sudah bekerja, sudah sukses. Apakah tidak happy? Pasti happy. Dan apakah itu bukan fenomena perubahan? Itu perubahan. Maka bisa kita bilang, Bapak Ibu sekalian, posisi perubahan ini netral. Ya, kondisi yang tadinya buruk menjadi baik atau baik menjadi buruk, itu semua masuk dalam lingkup perubahan. Hanya kadang-kadang ego dan kegelapan batin kita mengkerucutkan itu ke hal yang salah. Kita taunya orang hidup jadi meninggal, orang sehat jadi sakit, itu kita sebutnya anicca. Kita nggak pernah sadar bahwa kita yang dulu gajinya cuma 1 juta, sekarang gaji kita 10 juta, itu juga anicca begitu loh. Itu juga masuk proses perubahan. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak sadar ini menjadi objek kebahagiaan kita. Kalau yang bikin kita menderita, kita anggap itu adalah duka penderitaan yang nggak bisa diterima. Kalau perubahannya ke arah yang baik, kita anteng-anteng aja gitu loh. Nah ini menjadi masalah buat kita, Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita sadari, sekali lagi, berbagai fenomena perubahan itu sifatnya netral dan semestinya kita bisa menyikapi itu juga dengan netral. Idealnya demikian. Karena mengapa Bapak Ibu? Di dalam Pangsukula Gata contoh saja kita sebut. Anicca wata sangkara upadawaya damino upacitwa nirujanti desang upasamosupo. Segala bentukan itu tidak kekal adanya. Anicca wata sangkara. Bersifat muncul, berlangsung, dan lenyap. Bapak Ibu sekalian, apapun yang ada dalam hidup kita, hanya melalui 3 tahapan itu. Percaya atau tidak, bukan dari mulut saya, tapi Bapak Ibu bisa buktikan. Semua objek yang ada dalam hidup kita, fenomena yang ada dalam hidup kita, baik itu dalam segi keluarga, rezeki, apapun itu sebutannya, hanya bersifat muncul, berlangsung, lenyap. Berlangsungnya ini memang relatif Bapak Ibu. Ada yang singkat banget, ada yang lama banget. Ya, ada orang yang menderita sakit sangat panjang sekali bertahun-tahun. Tapi bukan berarti itu tidak akan mengalami perubahan. Ada juga orang yang seketika mengalami perubahan, itu sudah sangat jelas. Jadi makanya kalau saya sering bilang, kita itu hidup kayak naik busway Bapak Ibu ya. Saya rasa Bapak Ibu yang di DKI Jakarta sudah lebih paham begitu. ASN di sana busway misalkan ya. Kita itu seperti transit Pak. Di satu halte ya, cepat atau lambat kita harus naik lagi itu bis yang lainnya lagi sesuai dengan jurusan kita. Jadi fenomenanya hanya sesimpel itu. Yang menjadi masalah tadi, kegelapan batin kita nggak mau pelan-pelan bersihin. Kita masih kekeh pegang teguh pengertian kita yang salah tentang perubahan. Kemelekatan kita belain habis-habisan. Pokoknya kita maunya tetap begini, nggak mau berubah. Saya maunya selalu sama dia. Saya maunya selalu pegang jabatan ini. Saya maunya selalu dapat tunjangan segini. Selalu maunya, Bapak Ibu. Padahal semakin kita mengikuti kemelekatan tadi itulah, maka akan semakin jauh kita dari kata stabil dalam setiap mengalami setiap perubahan. Kemelekatan tidak sesederhana Bapak Ibu sekalian, pengertian istilahnya kita punya barang, kita nggak boleh kasih barang itu ke orang lain. Tidak sesederhana itu sesungguhnya. Kemelekatan di sini adalah bagaimana sikap batin kita yang tidak bisa menerima fenomena yang terjadi dalam hidup kita. Contoh nih Bapak Ibu, kita jarang sadar akan hal ini. Misalkan, setiap hari Bapak Ibu masuk kerja, masuk kantor pemerintah Provinsi DKI Jakarta, misalkan tuh security-nya, satpamnya, itu selalu sopan Pak. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi.
ya selamat siang, selamat sore begitu. Tapi di satu hari ternyata di satu momen itu security jangankan ngucap salam, Pak. Ngebukain pintu, jangankan bukain pintu gitu loh. Senyum aja ke kita enggak. Mungkin security-nya saat itu lagi punya masalah di rumah, jadi dia enggak senyum, dia enggak sapa, dia enggak bukain pintu buat kita. Nah, ketika saat itu terjadi, kemudian Bapak Ibu masuk ruangan dengan wajah yang cemberut, dengan hati yang marah, enggak senang. Kenapa kok security-nya enggak kayak kemarin-kemarin? Di situ Bapak Ibu sudah melekat. Di situ Bapak Ibu sudah melekat. Melekat akan apa? Melekat akan kondisi baik dari si security. Padahal security itu juga sama seperti kita. Sama-sama manusia yang pasti bisa berubah juga gitu loh. Ya, sehari-hari Bapak Ibu juga misalkan ke kantor naik motor atau naik mobil. Nggak pernah ngadat itu mesin. Tapi misalkan hari ini tadi pagi, di starter nggak pernah bisa hidup itu kendaraan kita. Kita sudah baju rapi, sudah make up-nya sudah bagus buat yang ibu-ibu kan. Kemudian parfum kita sudah banyak buat yang bapak-bapak begitu disemprot di badan. Tapi ketika kita mau berangkat, motor atau mobil kita ngadat. Pakaian langsung berantakan, aroma kita udah nggak enak lagi karena keringetan begitu ya. Emosi kita saat itu, marah kita nggak terima kita saat itu. Di situ Bapak Ibu melekat. Melekat akan kondisi prima dari kendaraan. Dan yang namanya melekat, ujungnya pasti menderita. Karena di dalam kemelekatan itu, dengan atau tanpa persetujuan kita sekali lagi, perubahan akan selalu terjadi. Bapak Ibu sekalian. Mau berapa ratus juta itu mobil kita, suatu saat pasti ada mogoknya. Mau seberapa baik orang yang ada di dekat kita saat ini, suatu saat, suatu ketika pasti dia akan mengalami perubahan. Pasti sikapnya itu pasti ada berubah. Bohong Bapak Ibu sekalian. Jangankan orang hidup, benda mati aja bisa berubah. Ya, seperti ya contoh filosofi-filosofi umum lah. Batu karang yang keras, diteteskan air perlahan-lahan, lama-lama juga membentuk lubang. Itu kan perubahan juga. Jadi disinilah Bapak Ibu. Mari sama-sama kita sadari, kita pahami hal ini. Agar apa? Kita ngakalin ke depan. Ada fenomena perubahan apapun, misalkan dari hal yang baik menuju hal yang tidak baik, kita bisa tetap tenang. Ketika ada hal yang tidak baik menuju hal yang baik, kita patut bergembira, tapi jangan sampai terlena. Karena kondisi kita nggak pernah ada yang tahu. Semua silih berganti dan semua selalu berubah. Kita harus persiapkan itu, Ibu Bapak sekalian. Ya, jadi itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Lalu kemudian Ibu Bapak, saya ada satu kisah yang mudah-mudahan menegaskan kembali bagaimana cara kita menghadapi berbagai fenomena perubahan dalam hidup kita agar kita tidak tergoyahkan. Jadi begini Bapak Ibu, pada suatu ketika ada seorang saudagar kaya memiliki seorang sahabat yang berprofesi sebagai seorang dokter. Pada saat itu saudagar ini mengalami penyakit mata yang sudah akut, penglihatannya kabur, nggak bisa lihat benda-benda yang terang begitu, matanya sakit. Dia konsultasi sama sahabatnya. Singkat cerita mereka berbincang, dicek, semua dilihat, didiagnosa. Akhirnya dokter ini bilang, tenang bro katanya, ini masalah sepele. Saya kasih obat, kamu minum, terapinya sederhana. Hindari pencahayaan yang lebih dari benda yang kamu lihat. Kata dokter itu begitu. Akhirnya saudagar ini oke, dia terima obat, dia paham maksud si dokter, dia pulang. Dapat beberapa waktu Bapak Ibu sekalian, dokter yang notabene sahabatnya ini menunjukkan kepedulian dan dia pergi ke rumah saudagar. Dia mau lihat, dia mau tengok progres kesembuhan sahabat ini bagaimana. Akhirnya begitu sampai di depan rumah saudagar, dokter ini mulai kaget Bapak Ibu. Apa yang dia lihat? Tembok rumahnya, pagar rumahnya, bahkan sampai tanaman di dalam rumahnya, semua berwarna hitam. Tuh Bapak Ibu sekalian. Semua diwarnain hitam sama saudagar ini. Pintunya, pagernya, jalanannya, tamannya, semua serba hitam. Ya, temanya black sekali begitu. Sampai ke dalam pun ternyata pintu, jendelanya semua dibuat hitam Bapak Ibu sekalian. Semua dibuat hitam. Monokrom begitu ya temanya ya Bapak Ibu sekalian, hitam semua. Ada beberapa putih lah begitu. Lalu ketika ditemui si saudagar ini, si dokter nggak bisa berkata banyak Bapak Ibu. Dia cuma bilang,
saya kesini mau lihat progres kesembuhan mata kamu. Dan saya membawa sebuah benda buat membantu itu. Tapi dia bilang, saya mau bertanya, kenapa semua disulap menjadi warna hitam seperti ini? Segala perlengkapan yang ada. Saudagar ini bilang, ya saya mengikuti arahan dari kamu katanya. Kamu bilang saya nggak boleh lihat cahaya yang terlalu berlebihan. Jadi karena saya punya uang banyak, dia bilang, saya punya pengaruh yang besar, saya rubah aja lingkungan saya menjadi cahaya yang redup begitu. Dia rubah aja katanya warnanya biar kontrasnya itu nggak tajam ke mata. Jadi semua dirubah menjadi warna hitam. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, ternyata dokter itu datang, jenguk, bawa obat, sekaligus bawa satu benda. Apa itu? Kacamata, Pak. Kacamata apa? Kacamata warna hitam. Ya, coba katanya sekarang kamu pakai. Apakah kamu perlu merubah semua yang ada di sekitarmu? Atau lebih simpel kamu pakai kacamata hitam? Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian. Saudagar ini baru begitu ya, baru paham, baru sadar, baru eling benar-benar bahwa ternyata apa, langkah yang selama ini dia lakukan itu belum tepat. Meskipun Bapak Ibu dia bisa merubah lingkungannya saat itu, tapi moral atau intisari dari kisah ini adalah kalau kita bisa merubah yang ada di dalam diri dengan mudah, Bapak Ibu, kenapa kita susah-susah harus merubah apa yang ada di luar diri? Kalau kita lebih simpel mempersiapkan dari dalam diri, kenapa kita harus repot-repot mempersiapkan semua yang ada di luar? Artinya Bapak Ibu, mau sampai kapan kita memaksakan semua sesuai kehendak kita? Si A harus begini, kantor ini harus begini, cuaca hari ini harus cerah. Ya, bahkan kalau kita yang merasa punya pengaruh besar, punya uang banyak, punya jabatan tinggi, mungkin kita punya peran tuh untuk merubah itu semua. Tapi pertanyaan sederhana Bapak Ibu, mau sampai kapan kita begitu? Dan apakah ada jaminan bahwa itu akan terus selalu tercapai sama kita? Seberapa banyak uang kita untuk selalu merubah apa yang ada di luar diri kita? Seberapa besar pengaruh Bapak Ibu untuk selalu mengubah apa yang di luar dari hidup kita? Bapak Ibu sekalian, kalau saya tarik juga benang merahnya, contoh tadi itu seperti bagaikan orang yang, mohon maaf Bapak Ibu ya, memaksakan apa yang ada di luar dari kepalanya harus sesuai dengan apa yang diisi kepalanya ini. Dia paksakan dhamma itu agar sesuai dengan pikirannya, bukan sebaliknya. Seyogyanya kan kita harus menyesuaikan pikiran kita dengan dhamma. Tapi orang-orang seperti inilah memaksakan dengan berbagai upaya bagaimana dhamma itu biar sesuai dengan pikirannya. Kepala kita ini kecil Bapak Ibu, nggak sampai berapa sih diameternya gitu loh. Pikiran kita juga nggak besar. Kalau kita bandingkan dengan dunia di luar sana sangat luas. Maka mau sampai kapan kita selalu punya sifat seperti saudagar tadi? Saya bisa kok rubah. Ngapain saya capek-capek ngelatih diri, toh saya bisa rubah, saya bisa katakanlah memainkan cuaca begitu. Mau sampai kapan Bapak Ibu? Dan nggak ada jaminan kita selalu bisa seperti itu. Maka hal yang sederhana adalah bukan bagaimana kita merubah apa yang ada di luar diri, tapi rubahlah apa yang ada dari dalam diri kita. Seperti saudagar tadi. Kalau dia cuma sekedar mau rela pakai kacamata, nggak perlu dia rubah cat warna rumahnya, furniturnya semua warna hitam. Toh sekedar dia pakai kacamata aja kok. Artinya apa? Dia mulai dari diri dia untuk menyesuaikan. Demikianlah dengan kita Bapak Ibu. Tidak selalu menuntut apa yang ada di luar diri, tapi kita memaksakan justru diri kita agar menyesuaikan. Kalau kita fleksibel Bapak Ibu, kita paham akan fenomena ini. Katakanlah nggak semerta-merta selesai sesi ini kita semua jadi celing pencerahan perubahan itu kita bisa hadapi. Nggak mungkin Bapak Ibu. Saya pun terus terang, bulan Juli lalu, orang tua saya, ibu saya meninggalkan kami semua untuk selama-lamanya karena COVID. Itu menjadi pukulan keras buat saya Bapak Ibu. Tapi disitulah saya sadar setelah sekian hari saya sangat ngedown, disitulah saya sadar bahwa kondisi seperti inilah di mana saatnya kita berpraktek dhamma. Maka ketika nanti Bapak Ibu sekalian mengalami fenomena yang tidak menyenangkan, katakanlah begitu. Kita nggak bicara fenomena yang bisa senang ya. Karena kalau perubahan menuju arah yang baik, nggak usah dinasehatin, Bapak Ibu udah senang juga begitu kan. Nggak perlu kita saling mengingatkan, kita udah senang seketika. Tapi ketika kita lagi ngedown, di saat itulah praktek dhamma kita perlukan. Mungkin memang tidak bisa seketika hilang 100% Bapak Ibu.
tapi paling tidak kita bisa meringankan rasa sakit itu. Kita bisa lebih membuat batin kita itu tidak semenderita dan separah daripada mereka yang belum paham akan konsep ini. Maka itulah Bapak Ibu sekalian, bagaimana hal yang bisa kita latih dalam keseharian agar kita dapat menghadapi perubahan tanpa hal yang membuat kita goyah. Jadi kalau saya mengambil di berbagai sumber, Bapak Ibu sekalian, kita perlu memahami bahwa hidup itu perlu kesadaran, perlu sati. Sati akan 3 hal dan dari tiga fenomena kehidupan, Bapak Ibu. Artinya sesuatu yang datang, hadapi. Sesuatu yang hilang, jangan dicari. Dan sesuatu yang belum datang, jangan dinanti-nanti. Hidupnya saat ini, Bapak Ibu. Berarti kalau gitu kita nggak boleh persiapkan masa depan. Ini pandangan salah, Bapak Ibu sekalian. Sama seperti kasus tadi, saya menerima pertanyaan dan diskusi dari salah satu rekan. Boleh nggak kalau kita mikirin masa depan misalkan dengan asuransi dan sebagainya? Apakah itu menyalahi ajaran Buddha? Saya bilang tidak. Kita yang dihimbau untuk hidup saat ini bukan berarti kita nggak ogah pusing dengan hari esok, tetapi kita jangan sampai mempengaruhi kualitas hidup hari ini karena terlalu menakutkan dan mencemaskan apa yang akan datang. Kita persiapkan ya boleh-boleh saja Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan sampai itu mengganggu kualitas hidup kita di hari ini hingga fokus kita terpecah, produktivitas kita juga jadi terpengaruh. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi yang datang kita hadapi, yang hilang jangan dicari ya, karena ya itu sudah terjadi Bapak Ibu. Dan yang belum datang jangan dikhawatirkan dan jangan dinanti. Dengan 3 poin ini senantiasa kalau pelan-pelan perlahan-lahan Bapak Ibu kita bisa sama-sama belajar, sama-sama membiasakan, maka mudah-mudahan segala fenomena perubahan yang ada di hari-hari mendatang, di esok hari ya kan, dalam hidup kita dalam bentuk apapun, simpelnya kita bisa mengalami atau bisa menjalani itu dengan guncangan yang tidak besar. Jadi all is well begitu. Semua akan baik-baik saja. Apapun perubahan yang terjadi, Bapak Ibu, siasati dengan baik. Kalau kita sakit, ya sudah terima dulu, jangan ditolak. Kita pakai obat yang sesuai, terapi yang sesuai. Kalau di awal kita sudah blocking dengan penolakan, apapun bentuknya itu pasti ujungnya penderitaan, Bapak Ibu. Apalagi itu udah kejadian. Kalau udah terjadi, ya mau diapain? Ya, mau sudah terjadi, mau bagaimana lagi? Kira-kira seperti itu. Nah, jadi Ibu Bapak, saya rasa tidak panjang lebar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sesimpel itu saja yang mudah-mudahan dengan waktu yang kita manfaatkan ini, nanti setelah ini ada mungkin diskusi, ini akan menambah wawasan kita satu sama lain. Saya rasa itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Apabila ada diskusi dan pertanyaan, kita masih punya waktu kurang lebih berapa ini? 15 menit ya. Nanti mungkin closing 5 menit dari moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Romo Piawadi. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kepada Romo Piawadi, bisa langsung atau bisa lewat kolom chat. Dari Bapak Edi, Bapak Edi Wijaya. Pak Edi Wijaya, silakan Pak. Ya, selamat siang, Nama Budaya Pak. Selamat siang Pak Edi, Nama Budaya. Saya ingin bertanya Pak, mohon penjelasannya. Baik Bapak. Kalau kita melihat hukum perubahan Pak ya, hukum perubahan itu adalah hal yang alami. Tetapi dengan kemajuan teknologi, orang sekarang ini, maaf ya, terkesan membodoh-bodohi. Bahkan jujur ya, saya sendiri
kalau mau melihat foto saya seperti aslinya nggak tahu seperti apa. Loh kenapa? Karena kalau di foto kok saya ganteng ya. Ini sebuah bentuk penipuan. Saya sendiri mau mencari sudut-sudut di mana proses Anica itu mau menjelaskan seperti apa. Namun kenyataannya teknologi sekarang udah semakin membohongi kita, menipu kita. Bahkan dengan adanya operasi-operasi pun akhirnya membuat proses Anica seolah-olah nggak terlihat. Yang padahal kita perlu sadari itu adalah proses. Mohon penjelasannya, Pak. Baik, Pak Edi. Terima kasih banyak, Pak. Ini diskusi yang cukup menarik, Pak Edi. Ini juga pernah saya dapati dari salah satu diskusi di forum lain. Bagaimana kita menghadapi perubahan yang harusnya kita alami begitu, tetapi kita akal-akalin begitu dengan cara tadi operasi plastik, kemudian foto kita selfie pakai filter beauty plus begitu ya Pak Edi ya. Jadi ganteng aja kelihatannya memang kalau di foto kita itu rata-rata atau cantik. Jadi begini Bapak Ibu, kalau di dalam literatur yang pernah saya baca itu tidak ada secara spesifik bahwa hal-hal itu dilarang. Maka dari itu sebagai umat Buddha kita harus lebih bijaknya apa? Segala tindakan itu kita ukur dari motif dan tujuannya Bapak. Motif dan tujuan maksudnya bagaimana? Contoh misalkan Pak, kita sakit, kemudian kita minum obat, kita terapi, bahkan sampai kita keluar negeri buat sembuhin penyakit kita. Mungkin kalau dari kacamata yang saklek memandang bahwa, loh ini berarti menolak perubahan nih katanya gitu kan. Berarti nggak mau nih dia sakit begitu ya. Ini kan nggak boleh, harusnya kan kita alami. Nah, kalau kita lihat dari kacamata Dhamma, Pak, motif dia kan saat itu bukan menolak dalam tanda kutip dia nggak mau mengalami perubahan seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi daya juang sebagai seorang manusia untuk memperbaiki hidupnya. Dari sakit ya dia mau sembuh, makanya dia sampai ke luar negeri segala. Nah, bagaimana untuk hal-hal tadi seperti yang Bapak sampaikan, fotonya dirubah-rubah, bahkan sampai operasi plastik. Ini sekali lagi Pak, semua kembali kepada motif Pak. Karena Sang Buddha itu sudah sangat jelas menyampaikan kepada kita, karma itu adalah cetana. Cetana itu niat, motif utama. Kalau misalkan mereka yang niat utama operasi plastiknya karena misalkan mau mau hal-hal ya macam-macam lah ya, hal-hal yang tidak baik ya, itu sudah jelas dia akan merugikan batin dia sendiri. Meskipun kita nggak pernah ada yang tahu motif orang sesungguhnya apa, tapi orang itu yang akan tahu bahwa itu dia sudah berbuat sesuatu yang tidak sesuai. Lalu motif dia foto selfie dengan efek beauty plus misalkan, itu juga dia punya motif tersendiri. Apa dia yang akan tahu? Apakah ini akan menimbulkan penderitaan buat dia atau tidak? Contoh yang paling kentara adalah Pak, ketika dia oplas dengan niat dia mau muka dia selalu konstan seperti itu, ini kan nanti bermuaranya ke melekatan, Pak. Nah, ketika kemelekatan itu terjadi, batin dia udah pasti rugi saat itu. Berarti motif saat dia melakukan operasi plastik, bukan operasi plastiknya yang salah, motifnya yang nggak sesuai, Pak. Motifnya yang tidak sesuai. Alhasil apa? Inilah yang disebut perbuatan yang tidak tepat sesuai dengan Dhamma. Tetapi ada satu case lagi misalkan Pak, mohon maaf sekali. Ada orang yang lahir dengan katakanlah bagian wajah itu ada yang nggak sempurna. Misalkan katakanlah tidak cacat Pak, katakanlah tidak se ekstrim itu misalkan, ini mohon maaf sekali lagi, bibirnya misalkan ada yang kurang sedikit, ya kan misalkan sumbing dan sebagainya. Kan dia mesti operasi itu Pak. Dia harus operasi karena apa misalkan? Karena dengan kondisi seperti itu misalnya, dia berbicara tidak begitu jelas vokalnya. Ya kan suaranya juga nggak begitu sempurna. Alhasil untuk memperbaiki kualitas hidupnya, bukan untuk melekati fisiknya Pak. Dia operasi plastik, dia perbaiki bibirnya, dia sesuaikan sehingga dia bisa komunikasi dengan normal, dengan kondisi yang baik. Nah ini tidak masalah. Jadi bukan prosesnya yang kita soroti, tapi adalah pondasi dasar dia melakukan itu dengan motif apa Pak. Sama tadi, operasi plastik, bersuah foto dengan filter-filter ajaib, seperti itu Pak Edi. Jadi kalau kita cuma buat seru-seruan selama kita nggak jadi melekat ya, jangan sampai nih Pak kita selfie cekrek begitu. Wah ganteng nih pajang ke Facebook. Tapi begitu kita ngaca, kita malah kecewa sendiri Pak. Kok nggak sesuai dengan postingan saya begitu? Kok saya jelek banget aslinya. Nah ini kan yang merugikan diri sendiri kita itu Pak saat itu Pak. Jadi seperti itu Pak Edi. Mohon maaf apabila ada yang mungkin kurang berkenan Pak Edi. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih Pak.
Ya, selanjutnya mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Di kolom chat mungkin ada, kok nggak ada ya? Belum ada, Pak. Belum ada. Baik, kok Billy mungkin tidak ada lagi ya. Baik, kalau memang sudah tidak ada Bapak Ibu sekalian, mungkin diskusi Pak Edi tadi mudah-mudahan akan menambah dan mempertegas lagi obrolan kita hari ini. Kenapa dari awal tadi saya bilang kita nggak bahas yang berat. Ini adalah fenomena yang sangat alami, tapi perlu kesadaran yang amat tinggi, gitu loh. Fenomena ini nggak lepas dari kita, jarak 1 senti pun nggak ada dengan kita. Ini melekat dengan hidup kita. Tapi kesadaran kalau dalam tanda kutip tingkat dewa itu harus kita lakukan untuk mensiasati hal ini. Karena kalau tidak, berantakan Bapak Ibu. Hari esok kita nggak akan ada yang pernah tahu bagaimana kita. Kondisi kita nggak pernah ada yang bisa prediksi 1 menit ke depan kita masih bisa hidup atau enggak. Orang-orang di sekitar kita, semua hal, benda, harta, jabatan, apapun itu semua akan berproses Bapak Ibu, cepat ataupun lambat. Bagi mereka yang sudah memahami hal ini, batinnya tidak akan terguncang terlalu besar ketika fenomena itu terjadi. Tapi bagi mereka yang masih masa bodoh, dalam tanda kutip dengan perubahan ini, ketika kondisi buruk menjadi baik, dia akan melekat. Dia akan terlena, dia akan happy, dia akan euforia terlalu berlebihan, alhasil apa? Endingnya juga akan menderita. Seperti kasus yang baru-baru terjadi kan, salah satu entertain keluar, dia selesai masa hukuman, dia euforia, tanpa dia sadari ternyata euforia itu menimbulkan ya penderitaan juga buat dia ujungnya. Dia diboykot, dia dihujat, dia dicekal sampai nggak boleh lagi tampil. Nah, apalagi begitu ya, apalagi yang dari hal yang baik menuju hal yang buruk. Orang yang tidak paham, yang tidak mau memperdalam tentang perubahan, hancur hidupnya. Nggak sedikit Bapak Ibu, mereka yang depresi, stres, sampai bahkan gangguan jiwa. Karena hal-hal itulah yang terlihat dan terdengar sepele, tapi ternyata efeknya sangat panjang. Jadi kalau sebagai penutup dari saya, yang kita pahami sederhana Pak, Bapak Ibu sekalian, ada istilah yang mengatakan tidak akan ada pesta yang tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah ada badai juga yang tidak akan pernah reda. Artinya semua Bapak Ibu sekalian yang ada di luar diri kita begitu, ibarat kita ini sebagai seorang kapten kapal Pak. Kapten kapal itu maksudnya begini, kita nggak akan pernah bisa menentukan arah angin Pak. Angin dari barat, dari timur, dari selatan, dari utara, kita nggak akan pernah bisa prediksi itu. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Mengendalikan layar kita Pak. Jadi semua yang ada dalam diri, yang di luar dari diri kita, maksud saya, nggak akan pernah kita bisa prediksi. Saya nggak akan pernah bisa menjamin bahwa Ko Billy akan selalu baik sama saya, Ko Erik akan selalu baik sama saya nggak pernah bisa jamin itu semua. Seperti arah angin tadi nggak bisa kita prediksi. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kendalikan arah layar. Ketika kondisi di luar bagaimana, ketika angin dari mana, disitulah yang berperan di situ kita. Kalau kita mengendalikan arah layar dengan baik, kapal kita akan sampai pada pantai seberang sesuai dengan tujuan. Meskipun arah angin itu selalu berlawanan dengan harapan. Tapi kalau kita pasrah, kita menyerah begitu, kita bahkan mengambing hitamkan arah angin itu sendiri, ya hidup kita nggak akan bahagia Pak. Karena itu akan selalu terjadi sama kita. Ya, kendalikan dan kondisikan apa yang ada di dalam diri, bukan berusaha merubah dan menyesuaikan semua yang ada di luar sesuai dengan ego kita. Demikian kiranya yang bisa saya obrolkan dengan Bapak Ibu. Ini bukan bentuk ajaran, bukan sebagai bentuk nasihat ya, karena saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang jauh lebih senior dari saya yang sudah memahami ini juga, maka ini adalah sebagai self reminder buat kita, buat saya juga yang menyampaikan Bapak Ibu. Jadi saya mohon maaf apabila ada hal yang mungkin kurang berkenan, yang tidak sesuai di hati ataupun di mata Bapak Ibu sekalian.
Mohon ambil yang baik dan tinggalkanlah yang buruk. Saya harap kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan, di lain forum, di lain tempat. Dan yang paling penting, semoga kesehatan selalu ada pada kita semua. Karena biar gimana pun kesehatan saat ini adalah yang cukup berharga untuk manusia. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Terpujilah para Buddha. Namo Buddhaya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Romo Piyawadi atas sharingnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bung Erik Fernando. Mungkin Bung Erik mau ngambil untuk dokumentasi. Mungkin Bapak Ibu yang bisa open kamera, bisa dibantu open kameranya untuk kita ambil dokumentasi. Ya, 1, 2. Ya, sudah. Terima kasih kepada Romo Piyawadi dan Bapak Ibu yang telah mengikuti Puja Bakti ASM Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Walibi DKI Jakarta. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bung Erik. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan foto bersama pada Bapak Ibu yang berkenan untuk menyalakan kameranya. Foto dulu. Nyangku udah nyala belum? Studio ya? Baik, saya hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, demikianlah puja bakti kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih berkenan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara kita. Dan diinformasikan bahwa Jumat depan kita juga masih akan menyelenggarakan puja bakti. Mohon Bapak Ibu juga bisa berkenan hadir. Terima kasih.